Baik, kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal 1 dari emiten yang berhubungan dengan retail, yaitu adalah Mitra Adi Perkasa dengan ticker code-nya MAPI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas pertama dari balance sheet-nya sendiri dari kas. Terdapat peningkatan sebesar menjadi 2,9 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu 2,4 triliun. Untuk aset lanjutnya sendiri bertambah menjadi 11 triliun. Total asetnya menjadi 21 triliun, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Liabilitasnya juga bertambah dari 6,7 triliun menjadi 7,9 triliun. Total liabilitasnya juga bertambah dari 9 triliun menjadi 11 triliun, dan total ekuitasnya di kuartal 1 terdapat penambahan dari 6 triliun menjadi 8 triliun. Untuk ekuitas tahunannya sendiri itu saya mengestimasikan menjadi 9 triliun, ada peningkatan sebesar 15%. Kenapa? Di sini saya menggunakan data 2 tahun terakhir di mana peningkatan ekuitas MAPI dari kuartal 1 ke kuartal 4 ini di tahun 2022 yaitu terdapat 27% dan di tahun 2021 yaitu 8%. Di sini saya menggunakan angka yang konservatif lah, di tengah-tengah saja yaitu sebesar 15%. Sehingga diperoleh angka sebesar 9,6 triliun. Baik, untuk pendapatannya sendiri terdapat peningkatan juga menjadi 7 triliun, terdapat 32% peningkatan. Untuk gross profitnya sendiri juga terdapat peningkatan sebesar 36% menjadi 3 triliun. Tapi di operating income-nya sendiri terdapat penurunan kalau kita lihat menjadi 631 miliar dari tahun sebelumnya yaitu 789 miliar. Dan ini berefek juga kepada net income-nya yang turut tergerus yang itu menjadi 404 miliar dari tahun sebelumnya 581 miliar. Terdapat penurunan sekitar 30%, minus 30%. Nah, untuk di tahun ini saya memproyeksikan laba bersih dari MAPI sendiri itu juga turut tergerus jika menggunakan data berdasarkan kuartal 1 saja ya. Jika misalnya di kuartal 2 itu terdapat peningkatan performa, mungkin bisa direvisi. Nah, ini berdasarkan data kuartal 1 ini, di mana kita tahu di 2 tahun sebelumnya di tahun 2021 dan 2023 terdapat peningkatan laba bersih sebesar 200% dan di tahun 2021 sebesar 1.500%. Nah, di sini saya tidak mengikuti apa ya pakem dari tahun lalu karena saya akan sedikit konservatif lah. Maka dari itu saya mungkin menargetkan peningkatan laba dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu hanya 200% saja. Walaupun kita tahu bahwa sentimen dari retail ini sedang baik ya di tahun 2023 dengan adanya Lebaran yang sudah dibuka, yang sudah kembali adanya Lebaran, di mana itu perputaran uang sangat kencang sekali ya. Itu kan kita sudah lihat beritanya. Mal-mal sudah semakin ramai dan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan fashion, fashion itu turut mendapatkan dampak positifnya seperti itu. Tapi jika disetahunkan, laba dari MAPI sendiri itu adalah 1,6 triliun. Baik, kita lanjutkan ke cash flow-nya. Cash flow operasinya 7 triliun meningkat. Kalau kita lihat pendapatannya 7 triliun, jadi eh, cash yang didapatkan dari MAPI sendiri itu dari aktivitas operasinya, dari aktivitas penjualannya, dari pelanggan. Jadi tidak ada penjualan aset atau yang lain-lain. Tapi kita lihat kalau cash flow dari operasinya sendiri itu ada minus 299 miliar. Ini saya lihat ini lebih banyak ke pemasok ya, vendor. Jadi mungkin MAPI sendiri bisa lah mengefisiensikan biaya vendornya supaya berdampak ke cash flow dan margin dari keuntungan perusahaan ini sendiri. Untuk investasinya sendiri minus, ini bagus dari tahun sebelumnya positif. Untuk financingnya sendiri minus juga. Ya, kalau kita lihat jika cash flow dari investingnya itu minus berarti MAPI ini memiliki itikat baik lah untuk eh, membayarkan apa memberikan dividen. Tapi kalau kita lihat kan MAPI sendiri ini
belum memiliki histori untuk membagikan dividen. Oke, mungkin digunakan untuk misalnya hmm, membayar utang jangka panjang juga bisa. Untuk pendanaan sendiri, kalau financing kita lihat jika perusahaan cash flow financingnya minus itu berarti perusahaan lebih banyak untuk melakukan pelunasan kepada kewajibannya, which is good ya, tidak menambah dari utangnya itu sendiri. Oke, baik. Kalau kita lihat dari rasio-rasionya, book value 300, 507, BBV 2,7 nih kalau misalnya dilihat cukup mahal ya, cukup premium ya harganya. Revenue per share-nya 449, ini di kuartal satu ya. Misalnya kalau di kuartal 2, di kuartal 4 atau di akhir tahun nanti, misalnya kita setahun kan ya, 450 kali 4 sekitar 1.800. 1.800, harga sahamnya 1.400 sekarang. Oke, IPS-nya sendiri 2,24 di kuartal satu. Jika disetahunkan, labanya itu 97. Dan jika menggunakan estimasi tadi saya yang peningkatannya sebesar 200% dari kuartal satu ke kuartal 4, itu sebesar 73. Gross profit marginnya 44%, which is good sekali ya. Ini moodnya juga baik, di mana ini juga menunjukkan bahwa MAPI sendiri ini bisa menjadi market leader lah di sektornya. Tapi di operating profit margin dan net profit marginnya hanya satu digit. Di sini kita melihat bahwa MAPI sendiri kurang bisa mengefisiensikan biayanya. Di mana biasanya kalau operating profit marginnya itu jauh jaraknya dari gross profit margin itu, beban keuangannya MAPI itu cukup banyak, cukup besar lah. Itu bisa mungkin dari pembayaran vendor, gaji, administrasi, yang lain-lain. Mungkin untuk depannya, jika MAPI ingin lebih baik lagi, mungkin dapat melakukan efisiensi di biaya-biaya keuangan tersebut. Mungkin untuk ROE-nya 4%, 4,8%, mungkin jika disetahunkan ya 16% ya, 4% kali 4 kan ya 16%. 17% lah, 17,5% lah. ROE-nya sendiri 1,8% dan debt to equity ratio-nya 1,4. Ya ini cukup hmm, eh, cukup kurang kurang baik lah, dimana kalau kita lihat jika jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah ekuitasnya itu memiliki kemungkinan kemungkinan eh, risiko kebangkrutan dari perusahaan itu akan lebih adalah lebih meningkat dibandingkan dengan perusahaan yang liabilitasnya lebih kecil daripada ekuitasnya. Tapi kalau kita lihat sendiri, MAPI sendiri kan perusahaan yang akan terus berkembang ya. Maka dari itu mungkin MAPI sendiri itu memiliki banyak utang untuk melakukan ekspansi-ekspansi. Mungkin dari mengontrak list franchise-franchise baru atau misalnya membuka membuka toko-toko baru itu bisa. Oke, dari current ratio-nya sendiri 1,41 bagus ini. Di mana aset lancarnya ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Dari cash ratio-nya 0,4, ini cukup tipis ya, di mana kas dari MAPI sendiri ini tidak bisa mengcover seluruh total utang yang dimiliki. Itu kan 3 triliun. Liabilitasnya itu, liabilitas lancarnya 7 triliun. Nggak bisa. BI rasionya 56,2. Ini cukup mahal ya beratnya. 56,2. Jika disetahunkan 15,3, dan jika menggunakan analisa dari saya yaitu 73, yang terdapat peningkatan 200% itu BI rasionya 18. Nah, kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir ini eh, tidak paling rendah tapi tidak terlalu tinggi juga ya, rata-rata saja sih.
PE rasio tahunnya itu 18,7. Jika menggunakan data uh, kuartal satu ini ya. Mungkin kalau di kuartal 2-nya MAPI berkembang ya, mungkin lebih bagus lagi. Tapi jika menurut saya sekarang berdasarkan data kuartal satu ini, MAPI ini perusahaan yang bagus, di mana dia akan terus berekspansi terus-menerus, di mana perusahaan-perusahaan yang dia naungi atau franchise-franchise yang di dalam lisensi dia ini top of mind semua menurut saya. Nanti kita lihat di uh, bisnis yang dimiliki MAPI ini sendiri. Tetapi mungkin karena dari rasio-rasio yang kita lihat tadi dan balance sheet yang kita lihat ini dan finance income state income statement yang kita lihat ini masih kurang menarik menurut saya. Mungkin MAPI masih bisa lebih turun lagi sehingga terdapat harga yang menarik untuk diserok seperti itu. Oke, mungkin lanjut saja ke asumsi harga wajar dari MAPI sendiri. Kita asumsikan growth-nya ini 50% ya. Ya kita asumsikan misalnya ya 50% saja kan kita sentimen cukup positif kan. IPS-nya kita gunakan yang ini. IPS asumsinya ditambah dikurangi nilai inflasi 103, book value-nya 507. Harga wajarnya masih di 611 ya. Ya mungkin kalau berdasarkan data kuartal satu ini kurang menarik menurut saya. Dari segi valuasi, tapi dari segi perusahaan ini menurut saya perusahaan yang menjanjikan, di mana ya seperti yang saya bilang tadi ini perusahaan yang inovatif, ekspansif dan saya yakin dapat mengenerate profit yang lebih baik di depannya seperti itu. Oke, mungkin kita lihat sendiri ya dari produk mobil sendiri dari departemen store Sogo kita tahu kan food hall ini lagi hype juga. Nah, ini produk-produk yang top of mind lah kalau di bidang olahraga ya, di mana juga ada Adidas, Puma, Planet Sport, Sport Station, itu di mall-mall juga ada Payless, Airwalk, Nike, bahkan tim sepak bola aja juga ada. Foot Locker ini juga yang menarik ini model toko olahraganya ya, di mana kita beli sepatu yang dimasukin ke rak itu menarik. Ini dari mainannya kita lihat ada Lego, Kid Station dan lain-lain. Levi's juga ada. Fashionnya Zara. Wah ini Zara, Pull and Bear dan lain-lain. Calvin Klein juga ada T-shirt. Ke digitalnya Digimap kita tahu kan. F&B-nya Starbucks nih, Subway. Ini Burger King sudah dilepas ya beritanya. Domino's Pizza. Ya kalau kita lihat sendiri dari model bisnisnya MAPI ini sasaran pangsa pasarnya itu adalah middle middle height ya. Eh, Customer yang menengah ke atas jika lihat dari produk-produk yang dijual. Oke, terus ya mungkin segitu saja ya buat analisis dari MAPI sendiri. Jika teman-teman ada saran atau misalnya ada informasi tambahan yang bisa bermanfaat buat kita belajar bersama, bisa drop di comment section dan jika teman-teman ada saham atau emiten yang ingin dibahas sama saya, dianalisis, tulis saja di comment section, siapa tahu menarik, kita bahas bareng-bareng. Begitu. Oke, baik. Terima kasih.